Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat datang kembali di channel Cahaya Sehat Lansia. Sumber informasi terpercaya untuk kualitas hidup yang lebih baik di usia emas. Saya menyapa para bapak, ibu, dan seluruh sahabat setia channel ini dengan penuh hormat dan doa. Semoga malam-malam Anda ke depan akan diisi dengan tidur yang pulas dan tanpa gangguan. Bapak dan Ibu, mari kita mulai dengan sebuah cerita. Cerita tentang Ibu Aisyah, seorang pensiunan guru berusia 69 tahun yang sangat teliti dalam menjaga kesehatannya. Setiap hari, beliau memastikan minum air putih cukup. Tapi beliau sangat disiplin untuk berhenti minum banyak setelah jam 7 malam. Beliau tahu bahwa minum terlalu banyak sebelum tidur akan membuatnya bolak-balik ke kamar mandi. Namun, keanehan terjadi. Meskipun sudah mengurangi minum, setiap malam, tepat sekitar jam 1 atau jam 2 pagi, beliau pasti terbangun oleh dorongan kuat untuk buang air kecil. Setelah kembali ke tempat tidur, beliau sulit untuk terlelap lagi. Tidurnya menjadi terpotong-potong. Dan keesokan harinya, badan terasa pegal, kepala pusing, dan suasana hatinya menjadi tidak menentu. Beliau bingung dan hampir putus asa. Saya sudah tidak banyak minum, tapi kenapa kandung kemih ini rasanya selalu penuh di tengah malam, keluhnya. Tanpa Ibu Aisyah sadari, penyebabnya bukanlah pada gelas air yang ia hindari, melainkan pada sebuah kebiasaan kecil yang ia anggap sepele. Sebuah ritual yang ia lakukan setiap malam sekitar jam 9, sambil menonton sinetron kesayangannya, yaitu menikmati semangkuk kecil camilan, terkadang kerupuk, terkadang biskuit, terkadang buah-buahan. Pelada menganggapnya tidak berbahaya. Padahal, di dalam mangkuk kecil itulah bersembunyi pemicu utama dari semua masalahnya. Salah satunya adalah satu cemilan misterius yang akan kita bongkar habis di video kali ini. Ibu Aisyah ini sangatlah umum. Banyak dari kita yang sudah berusaha keras mengurangi minum, namun tetap menjadi pelanggan setia kamar mandi di tengah malam. Masalahnya memang bukan hanya soal jumlah air, tapi soal apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita di sore dan malam hari. Sebelum kita mengungkap satu persatu daftar cemilan terlarang tersebut, jika Anda merasakan masalah yang sama dan ingin menemukan solusinya, kami mohon dukungannya dengan menekan tombol like untuk video ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali hadir, silakan bergabung dengan keluarga besar kami dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cahaya ilmu kesehatan dari channel Cahaya Sehat Lansia. Terima kasih. Mari kita mulai investigasi kita pada cemilan-cemilan yang dikira aman ini. Sebelum masuk ke daftar makanannya, kita perlu paham mengapa ngemil di malam hari menjadi masalah besar bagi tubuh lansia. Ini bukan sekadar soal kalori. Ini tentang bagaimana sistem tubuh kita yang sudah menua merespons asupan di waktu yang salah. Pertama, sistem pencernaan kita melambat drastis di malam hari. Anggaplah pencernaan kita seperti sebuah pabrik. Di siang hari, pabrik ini beroperasi dengan kapasitas penuh, semua mesin bekerja dengan cepat. Namun di malam hari, pabrik ini seharusnya masuk ke mode istirahat dan perawatan. Saat kita memasukkan bahan baku baru, berupa camilan, kita memaksa mesin-mesin yang sudah lelah ini untuk kembali bekerja lembur. Pencernaan yang tidak efisien ini akan menghasilkan banyak gas dan rasa begah. Perut yang kembung akan memberikan tekanan fisik pada kandung kemih yang berada tepat di bawahnya, membuatnya terasa penuh meskipun isinya sedikit. Kedua, keseimbangan hormon kita di malam hari sangat rapuh. Seperti yang pernah kita bahas, di malam hari, tubuh seharusnya memproduksi hormon vasopresin yang menekan produksi urin. Namun, beberapa jenis zat dalam camilan, seperti gula tinggi, kafein, atau bahkan garam berlebih, dapat mengganggu produksi hormon ini. Akibatnya, ginjal tidak mendapatkan sinyal untuk beristirahat dan terus memproduksi urin. Ketiga, kandungan dalam camilan itu sendiri. Banyak camilan yang kita anggap ringan ternyata mengandung zat pemicu yang tersembunyi. Zat-zat ini bisa bersifat diuretik, mendorong produksi kencing, mengiritasi kandung kemih, membuatnya lebih rewel, atau memicu rasa haus, membuat kita minum lebih banyak sebelum tidur. Memahami ketiga hal ini membuat kita sadar bahwa setiap gigitan camilan di malam hari memiliki konsekuensi. Sekarang, mari kita bedah satu persatu. 8 jenis cemilan yang paling sering menjadi biang keladi dari masalah kencing malam pada lansia. 1. Semangka. Camilan pertama yang paling sering menipu adalah buah semangka. Kita menganggapnya sehat, segar,
Don't Rick, banyak yang berpikir, daripada makan kue, lebih baik makan semangka. Niatnya sudah benar, tapi waktunya yang salah. Racun utama dari semangka di malam hari adalah kandungan airnya yang mencapai 92%. Mengonsumsi 2 potong besar semangka sebelum tidur efeknya sama seperti meminum 1 gelas penuh air putih. Bagi kandung kemih lansia yang kapasitasnya sudah menurun, banjir cairan mendadak ini akan membuatnya kewalahan. Anda mungkin bisa tidur, tapi 1 jam kemudian alarm alami dari kandung kemih yang penuh pasti akan membangunkan Anda. Selain air, semangka juga mengandung gula alami yang cukup tinggi dengan indeks glikemik yang cepat diserap. Lonjakan gula darah sesaat sebelum tidur akan membuat metabolisme tubuh kembali aktif dan bisa mengganggu fase tidur dalam. Tubuh yang tidak bisa masuk ke fase tidur dalam akan lebih mudah terbangun oleh sinyal sekecil apapun, termasuk sinyal kandung kemih yang baru terisi setengah. Efek diuretik ringan dari kandungan potasiumnya juga ikut berkontribusi. Di siang hari, efek ini bagus untuk membuang kelebihan garam, tapi di malam hari, efek ini justru menjadi musuh bagi tidur nyenyak kita. Jadi, meskipun sangat sehat, jadikan semangka sebagai camilan di siang atau sore hari yang terik. Jangan pernah menjadikannya pencuci mulut setelah makan malam. Apakah ini satu cemilan yang paling berbahaya? Mungkin bagi sebagian orang, tapi ada kandidat lain yang lebih licik. 2. Teh manis. Teh celup malam ini adalah kebiasaan yang sangat mendarah daging bagi banyak orang Indonesia. Menutup hari dengan secangkir teh hangat yang manis sambil menonton televisi, rasanya begitu menenangkan dan nikmat. Padahal, di balik kenikmatan itu, ada 2 penjahat yang sedang bersiap mengganggu tidur kita. Penjahat pertama adalah kafein. Mungkin Anda berpikir, tapi ini kan teh, bukan kopi. Benar, kandungan kafein dalam teh memang lebih rendah dari kopi, tapi ia tetap ada. Kafein adalah stimulan bagi sistem saraf pusat. Ia membuat otak kita tetap terjaga. Selain itu, kafein juga memiliki sifat diuretik ringan yang merangsang ginjal untuk bekerja lebih keras. Penjahat kedua, jika Anda menambahkannya, adalah gula. Teh manis adalah minuman tinggi gula yang akan menyebabkan lonjakan gula darah sesaat sebelum tidur. Seperti yang sudah kita pelajari, lonjakan gula darah ini sangat mengganggu produksi hormon tidur dan memaksa ginjal untuk membuang kelebihan gula melalui urin. Jadi, Anda mendapatkan serangan ganda, dirangsang untuk tetap terjaga oleh kafein, sekaligus dirangsang untuk buang air kecil oleh kafein dan gula. Bahkan, jika Anda meminum teh tawar tanpa gula, sifat diuretik alami dari daun teh itu sendiri tetap ada. Jika Anda ingin minuman hangat yang menenangkan di malam hari, ada alternatif yang jauh lebih baik yang akan kita bahas di bagian ramuan nanti. Jadi, hentikan kebiasaan minum teh, baik manis maupun tawar, setelah jam 7 malam. Gantilah dengan air putih hangat jika Anda haus. Ini adalah perubahan kecil dengan dampak yang sangat besar. 3. Pisang Ambon atau pisang manis lainnya, lagi-lagi buah yang dianggap sangat sehat. Pisang, terutama jenis Ambon atau Cavendish yang manis, memang kaya akan potasium dan magnesium. Kedua mineral ini sangat baik untuk merelaksasi otot dan mencegah kram. Lalu kenapa ia bisa menjadi masalah? Masalahnya terletak pada kombinasi kandungan kalium dan airnya yang tinggi, serta gulanya yang cepat serap, terutama jika dimakan di malam hari. Kalium, selain baik untuk otot, juga memainkan peran penting dalam keseimbangan cairan tubuh dan bisa memiliki efek diuretik ringan saat dikonsumsi dalam jumlah banyak sebelum tidur. Ia bisa ikut membangunkan ginjal. Kandungan air dalam pisang juga cukup signifikan, menambah volume cairan di dalam kandung kemih. Ditambah dengan gulanya yang cepat diserap, ini menciptakan kondisi yang kurang ideal untuk istirahat. Tubuh yang sedang sibuk menyeimbangkan mineral, cairan, dan gula darah akan sulit untuk mencapai kondisi rileks total bagi sebagian orang, terutama yang pencernaannya sensitif. Makan pisang terlalu malam juga bisa menyebabkan sedikit gas atau rasa begah yang menambah tekanan pada kandung kemih. Jadi, meskipun pisang sangat baik untuk mencegah kram, waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah di pagi atau siang hari untuk memberikan energi dan pasokan mineral bagi aktivitas Anda. Untuk malam hari, ada jenis pisang lain yang lebih aman yang akan kita bahas nanti. Apakah pisang Ambon ini satu cemilan yang dimaksud? Pisang, terutama jika Anda memakannya dalam jumlah banyak. 4. Mie instan tambah kerupuk. Nah,
Ini adalah salah satu tersangka utama yang paling berat. Mungkin tidak ada yang menganggap mie instan sebagai camilan sehat, tapi banyak sekali lansia yang suka membuatnya di malam hari sebagai pengganjal perut atau saat cuaca dingin. Seringkali mie instan ini dinikmati bersama semangkuk kerupuk yang renyah. Racun utama dari kombinasi maut ini adalah kandungan sodium atau garamnya yang luar biasa tinggi. Satu bungkus mie instan beserta bumbunya bisa mengandung lebih dari 1.500 mg sodium. Padahal batas aman harian kita hanya sekitar 2.000 mg. Kerupuk juga merupakan sumber sodium tersembunyi yang sangat tinggi. Apa yang terjadi saat tubuh kita kebanjiran sodium? Tubuh kita yang pintar akan berusaha keras untuk menyeimbangkan keadaan. Pertama, ia akan memicu rasa haus yang sangat kuat agar kita minum banyak air untuk mengencerkan garam. Kedua, ia akan memerintahkan ginjal untuk bekerja lembur, menyaring darah, dan membuang kelebihan garam itu melalui urin. Untuk membuang garam, tubuh juga harus membuang banyak air. Inilah mengapa setelah makan makanan yang sangat asin, kita akan bolak-balik ke kamar mandi. Anda mungkin makan mie instan jam 9 malam, lalu minum banyak karena haus. Proses pembuangan garam dan air oleh ginjal ini akan mencapai puncaknya tepat di tengah malam, sekitar jam 1 hingga jam 3 pagi, dan sudah pasti akan membangunkan Anda dari tidur yang paling lelap sekalipun. Belum lagi kandungan MSG dan karbohidrat olahannya yang bisa mengganggu sistem saraf dan gula darah. Kombinasi mie instan dan kerupuk adalah resep paling ampuh untuk malam yang penuh penderitaan, kencing malam. Hindari ini sejauh mungkin. Apakah ini satu cemilan yang paling berbahaya? Jawabannya, sangat mungkin. 5. Susu UHT, kental manis. Susu hangat sebelum tidur seringkali dianjurkan untuk membantu tidur. Namun, bagi banyak lansia, kebiasaan ini justru bisa menjadi bumerang. Terutama jika yang dikonsumsi adalah susu UHT biasa atau yang lebih parah, susu kental manis. Masalah pertama adalah laktosa. Seiring bertambahnya usia, produksi enzim laktase di dalam tubuh kita menurun drastis. Enzim ini dibutuhkan untuk mencerna laktosa, yaitu gula alami dalam susu. Saat kita tidak bisa mencernanya dengan baik, laktosa akan difermentasi oleh bakteri di usus, menyebabkan gas, kembung, dan bahkan diarrhea. Perut yang kembung akan menekan kandung kemih dan membuat tidur sangat tidak nyaman. Masalah kedua adalah gula tambahan. Susu UHT kemasan seringkali memiliki tambahan gula, dan susu kental manis kandungan gulanya sangatlah tinggi. Seperti yang sudah kita tahu, gula akan memicu lonjakan insulin dan memaksa ginjal bekerja di malam hari. Jika Anda memang ingin minum susu, pilihlah susu nabati tanpa gula seperti susu almond atau susu sapi segar jika Anda tidak memiliki intoleransi laktosa. Namun, cara teraman adalah dengan menghindari produk susu sama sekali beberapa jam sebelum tidur. 6. Buah nangka. Durian dua raja buah ini kembali muncul dalam daftar kita. Jika sebelumnya kita membahasnya dari sisi nyeri sendi dan gula darah, kali ini kita melihatnya dari sisi efeknya pada organ internal di malam hari. Kandungan glukosanya yang sangat tinggi dan efek panas yang ditimbulkannya akan membuat seluruh sistem tubuh kita menjadi aktif dan gelisah. Metabolisme akan meningkat, suhu tubuh naik, dan sistem pencernaan dipaksa bekerja keras. Ini adalah kondisi yang sangat berlawanan dengan kondisi rileks yang dibutuhkan untuk tidur. Tubuh yang sedang sibuk dan panas ini akan sulit untuk beristirahat. Selain itu, efek gas dan begah dari kedua buah ini juga akan memberikan tekanan signifikan pada kandung kemih. Mengonsumsi nangka atau durian sebagai camilan malam adalah sebuah kesalahan besar jika Anda menginginkan tidur yang tenang. Kenikmatan buah ini untuk siang hari, saat tubuh Anda memiliki energi penuh untuk mengolahnya. 7. Cemilan gurih kemasan kacang. Roti, biskuit ini adalah kategori jebakan yang sangat luas. Kita seringkali menyimpan setoples kacang asin, biskuit gurih, atau roti tawar di meja untuk camilan sambil menonton TV. Kita pikir porsinya kecil dan tidak berbahaya. Masalahnya terletak pada kandungan sodium garam dan MSG, monosodium glutamat, yang tersembunyi namun sangat tinggi. Produsen makanan ringan sengaja menggunakan banyak garam dan MSG untuk membuat produk mereka terasa lebih gurih dan membuat kita ketagihan. Efeknya sama persis seperti mie instan. Sodium dan MSG akan memicu rasa haus yang tidak tertahankan. Anda mungkin hanya makan beberapa keping biskuit, tapi setelahnya
Anda bisa minum 2 gelas air. Air inilah yang akan diproses oleh ginjal dan membangunkan Anda di tengah malam. Jika Anda ingin ngemil kacang, pilihlah kacang yang dipanggang sendiri tanpa garam. Jika ingin makan roti, pilihlah roti gandum murni tanpa olesan mentega asin atau selai manis. Periksa selalu label nutrisi pada setiap makanan kemasan. Anda akan terkejut melihat betapa tingginya kandungan sodium di dalam camilan yang Anda kira ringan. Apakah camilan gurih kemasan ini satu cemilan yang dimaksud? Ia adalah salah satu tersangka terkuat. 8. Jeruk dan jus buah terakhir, buah-buahan yang bersifat asam seperti jeruk dan terutama jus buah kemasan. Seperti yang pernah kita bahas, sifat asamnya dapat mengiritasi lapisan kandung kemih. Kandung kemih yang teriritasi akan menjadi lebih sensitif dan sering mengirim sinyal ingin kencing meskipun belum penuh. Masalahnya menjadi berlipat ganda pada jus buah kemasan. Jus buah telah kehilangan sebagian besar seratnya. Yang tersisa hanyalah fruktosa gula buah dalam bentuk yang sangat pekat. Seringkali, produsen juga menambahkan gula pasir tambahan. Minum segelas jus buah kemasan di malam hari sama saja dengan meminum segelas air gula yang bersifat asam. Ini adalah kombinasi terburuk untuk kandung kemih dan ginjal Anda di malam hari. Hindari semua jenis jus buah di malam hari. Jika Anda ingin makan buah, pilihlah buah solusi yang akan kita bahas nanti. Dan makanlah buahnya secara utuh, bukan di jus melihat. Daftar panjang tadi, solusinya sebenarnya sangat sederhana, yaitu dengan mengatur kembali jadwal dan pilihan makan malam kita. Ada 4 aturan emas yang bisa Anda terapkan mulai malam ini. Aturan pertama, majukan jam makan malam Anda. Idealnya, selesaikan makan malam terakhir Anda pada jam 6 atau paling lambat jam 6:30 sore. Ini memberikan jeda waktu yang sangat cukup bagi tubuh untuk menyelesaikan sebagian besar proses pencernaan sebelum Anda tidur. Aturan kedua, tetapkan jam malam untuk buah. Hindari semua jenis buah yang tinggi air dan asam, seperti yang sudah kita bahas setelah jam 7 malam. Jika Anda ingin makan buah sebagai penutup, lakukan segera setelah makan malam Anda. Aturan ketiga, minum air putih terakhir di jam yang tepat. Minum air putih terakhir Anda dalam jumlah yang cukup, misalnya setengah hingga 1 gelas. Idealnya pada jam 8 malam. Setelah itu, jika Anda haus, cukup minum seteguk atau 2 teguk saja untuk membasahi tenggorokan. Aturan keempat, pilih camilan malam yang aman. Jika Anda benar-benar merasa lapar sebelum tidur, ada beberapa pilihan camilan yang jauh lebih aman. Pilihlah yang berbasis karbohidrat kompleks dan rendah gula. Contoh terbaik adalah beberapa potong singkong rebus, ubi rebus, atau pisang kepok rebus. Camilan ini akan dicerna perlahan dan justru bisa membantu menenangkan tubuh sebagai puncak dari solusi kita hari ini. Saya akan bagikan satu resep ramuan warisan yang sangat ampuh untuk menenangkan kandung kemih dan meningkatkan kualitas tidur. Ini adalah minuman hangat yang bisa menjadi ritual penutup hari Anda. Resepnya adalah ramuan daun sirih, jahe, dan madu. Mari kita bedah kekuatannya. Bahan utamanya, daun sirih, telah lama digunakan oleh nenek moyang kita. Ia memiliki sifat antiseptik alami yang membantu menjaga kesehatan saluran kemih dari infeksi ringan. Namun, kekuatan utamanya adalah sifat astringennya yang dipercaya dapat membantu menguatkan dan mengencangkan uringen otot, termasuk otot di sekitar kandung kemih. Bahan kedua, jahe, berfungsi sebagai penghangat dan penenang. Jahe melebarkan pembuluh darah, melancarkan sirkulasi, dan yang terpenting, ia menenangkan sistem saraf dan lambung. Perut yang nyaman dan saraf yang rileks adalah syarat untuk tidur. Nyenyak, bahan ketiga, madu asli, berfungsi sebagai pemanis alami yang juga membantu tubuh memproduksi hormon tidur. Ia memberikan efek relaksasi yang lembut pada pikiran. Cara meraciknya, ambil 5 lembar daun sirih yang tidak terlalu tua. Cuci bersih, ambil 2 ruas jari jahe. Cuci bersih, lalu geprek. Masukkan keduanya ke dalam panci berisi 500 ml air. Rebus dengan api kecil hingga airnya menyusut dan tersisa sekitar 300 ml. Saring airnya. Tunggu hingga hangat. Lalu tambahkan 1 sendok makan madu asli. Minumlah ramuan hangat ini sekitar jam 8 malam atau 1 jam sebelum waktu tidur Anda. Jadi, Bapak dan Ibu, setelah kita membahas 8 pantangan, manakah satu cemilan yang menjadi biang keladi utamanya? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Jawabannya bukanlah pada jenisnya, tetapi pada kebiasaannya. Satu cemilan yang paling berbahaya adalah kebiasaan ngemil itu sendiri.
setelah makan malam. Apapun bentuknya yang dilakukan tanpa ilmu dan kesadaran. Bangun berkali-kali di malam hari untuk buang air kecil bukanlah hal normal yang harus Anda terima dengan pasrah. Itu adalah sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu dalam kebiasaan kita yang perlu diperbaiki. Cemilan yang kita anggap sepele ternyata bisa memberikan dampak yang sangat besar pada kualitas istirahat dan kebahagiaan kita mulai malam ini. Cobalah untuk menerapkan eceran-eceran sederhana yang telah kita bahas. Perhatikan apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda, terutama di malam hari. Berikan tubuh Anda kesempatan untuk beristirahat dengan tenang. Bagikan video ini kepada sahabat, kerabat, dan orang tua kita di rumah. Semoga informasi ini bisa menjadi cahaya yang membantu mereka dan juga Anda untuk bisa kembali merasakan nikmatnya tidur pulas sepanjang malam. Terima kasih telah menemani saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kita semua umur yang panjang, kesehatan yang berkah, dan istirahat yang tenang. Sampai jumpa di video Cahaya Sehat Lansia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.